Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan pelihara kami sepanjang malam hingga hari ini. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Dan kami telah mendengar kesaksian. Kini tiba waktunya Tuhan untuk kami sama-sama belajar firman Tuhan. Urapi setiap umat Tuhan yang ada di gereja ujung bumi, Lapas Nusa Kembangan. Tuhan memberkati setiap mereka yang ada di sana. Terlebih khusus hamba, Tuhan urapi hamba. Mulut bibir ini, suara ini, Roh Kudus Engkau pakai untuk berbicara kepada kami semua. Sejak saat ini, dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudaraku yang ada di LP Ujung Bumi, Gereja Ujung Bumi, Lapas Kembang Kuning, Nusa Kembangan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Tuhan dan kedua kepada Gembala GPD Salom dan ketiga kepada saudara-saudara yang ada di Lapas Nusa Kembangan. Pagi menjelang siang ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Mungkin sudah kenal saya karena sudah sering saya sampaikan firman Tuhan secara online ya. Mungkin kita secara offline belum pernah ketemu. Tapi mudah-mudahan satu waktu saya bisa ikut bersama dengan Gembala GPD Salom untuk bertemu dengan saudara-saudara. Baik, satu tema yang sudah saya siapkan adalah janji Tuhan seperti perak yang dimurnikan 7 kali dalam dapur peleburan. Tema ini terambil dari kitab Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6 kalau di handphone, di Android. Ayat yang ke-7 kalau di Alkitab. Mazmur pasal 12 ayat 6 kalau di handphone, di Android. Ayat ke-7 Bapak-bapak bisa temukan di situ, ayat ke-7 di Alkitab. Saya bacakan ayatnya. Atau mungkin saudaraku yang ada di sana bisa tolong bacakan dengan suara lantang. Ayat 7. Puji Tuhan. Janji Tuhan, Imarot Adonai. Janji Tuhan, Amarot Tehorot. Wah, ini kok kayak mirip-mirip bahasa Batak ya. Yang berarti janji Tuhan adalah janji yang murni. Amarot Tehorot adalah janji yang murni. Kesef, caruk, seperti perak yang teruji atau yang dimurnikan. Ba'alil la'aretz, di dapur peleburan tanah. Misokak, dimurnikan dengan api. Sif atayim, 7 kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, frasa Imrot Adonai atau Imrot Adonai, Amarot Tehorot, ini menegaskan bahwa kualitas ilahi dari setiap firman dan janji Tuhan itu murni. Lalu tadi saudara sudah memuji di lagu firman Tuhan, janjimu dan kesaksian tentang janji Tuhan. Pagi ini kita lihat janji Tuhan kepada saudara dan saya itu murni. Murni. Oke? Kata Imrot berasal dari akar kata amar. Amar artinya, amar itu berkata atau berfirman, amar. Atau mengucapkan, menyatakan dengan sebuah maksud.
Maksud apa? Maksud Tuhan tentu. Maksudnya apa? Maksud mengenai janjinya Tuhan itu. Terhadap siapa? Terhadap manusia. Terhadap manusia. Janji apa sih? Janji keselamatan. Janji keselamatan. Tidak hanya janji berkat jasmani semata. Tidak hanya ada janji mujizat kesembuhan semata di situ. Tidak hanya ada janji yang manis semata di situ. Tetapi janjinya Tuhan adalah janji yang murni tentang keselamatan terhadap kepada manusia. Dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Nah, kata ini tidak sekedar berarti kata-kata informatif. Melainkan ini adalah ungkapan yang mengikat diri Tuhan itu sendiri. Bahwa janjinya atau janji Tuhan itu tidak hanya sekedar opini. Ya, melainkan ekspresi kehendak dan kesaksian Tuhan sendiri. Ya. Ayat ini berbicara tentang kesaksian Tuhan sendiri. Dia menyatakan kepada kita, kepada saudaraku yang berada di lapas Nusa Kambangan, terlebih khusus beribadah di gereja ujung bumi, bahwa Tuhan memberikan janji itu murni. Tidak sampai di situ. Ada di sana Tuhan berkata, tehorot berasal dari kata tahor yang berarti murni, bersih, tak bercacat dan tak bercampur. Tehorot itu artinya murni. Artinya itu bersih, tidak bercacat sama sekali, tak bercampur, apalagi berbohong. Ya, Tuhan tidak pernah berbohong. Janjinya selalu ditepati. Hanya menunggu waktunya saja. Nah, kata ini dipakai dalam pemurnian emas. Ya, Keluaran misalnya 25 ayat 11. Hati yang disucikan. Misalnya di Mazmur 51 ayat 12. Ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Itu bisa dilihat di Imamat 10 ayat 10. Ya. Dengan demikian firman Tuhan digambarkan seperti logam mulia yang telah dimurnikan secara total. Artinya bebas dari unsur asing. Ya, tidak ada kotoran di situ, tidak ada kerikil sedikit pun, tidak ada noda sedikit pun. Ya. Kemurnian janji Tuhan menegaskan kesempurnaan karakter Allah itu sendiri. Ya. Mazmur ini 12 ayat 7 ini, kalau di Alkitab, kalau di Android handphone itu ayatnya ayat 6. Ini menandakan bahwa kemurnian janji Tuhan itu menegaskan bahwa janji Tuhan itu sempurna menurut karakter Tuhan, menurut karakternya Dia. Tidak seperti janji manusia, saudaraku, yang berkata, yang hal ini misalnya berkata, itu sering dipengaruhi oleh kepentingan, oleh ketakutan dirinya, atau perkataannya adalah sebuah manipulasi. Tetapi firman Tuhan tidak lahir dari kebutuhan, tetapi dari kebenaran dan kasih Allah yang kekal. Allah mengasihi saudaraku. Allah mengasihi saya. Kasih Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Walaupun saudaraku berada di Nusa Kambangan, dibatasi oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang dilakukan, gerak-gerik selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh itu. Walaupun sekalipun hanya melalui online. Sekalipun hanya online. Tetapi kasih tetap hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Nah, Allah bukan manusia sehingga ia berkata dusta. Saudara bisa baca di dalam Bilangan 23 ayat 19. Artinya, ketika Tuhan berjanji, ia mengikat dirinya maksudnya. Ketika Tuhan melakukan berjanji kepada saudara dan saya,
berjanji kepada manusia, ia mengikat dirinya pada kebenarannya sendiri. Paham? Ketika Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, dia mengikat dirinya pada kebenaran Tuhan itu sendiri, pada dirinya sendiri. Jadi jika janji Tuhan tercampur, maka sifat Allah akan runtuh. Namun itu mustahil karena itu janji Tuhan itu selalu konsisten dengan kekudusannya, setia dengan kehendaknya, tergenapi pada waktunya. Janji Tuhan yang murni menjadi tempat berpijaknya iman. Iman siapa? Iman kita, iman saudara, dalam dunia, di dalam penjara, di dalam nusa kambangan. Ya. Yang penuh tipu daya barangkali, yang penuh dengan manipulasi barangkali, dan janji-janji palsu misalnya. Tapi firman Tuhan berdiri sebagai satu-satunya suara yang tidak bercabang. Lurus apa yang dikatakan Tuhan, itu yang akan dia tepati. Karena itu saudaraku, orang percaya dipanggil untuk memurnikan hatinya, agar selaras dengan firman yang murni itu. Agar selaras dengan janji Tuhan yang murni itu. Menyaring suara dunia dengan standar firman Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Bahkan ketika realitas belum terlihat sekalipun. Misalnya menunggu waktu untuk bebas dari hukuman DLP. Tapi waktunya belum juga sampai, belum juga tercapai. Percayalah, berpeganglah pada janji Tuhan. Karena Tuhan punya janji. Sekalipun saudaraku berada di satu tempat yang terbatas ruang dan waktunya. Tapi kasih Tuhan menyertai bapak-bapak semua. Amin. Maka seperti emas yang dimurnikan dengan api. Demikian pula iman dimurnikan oleh firman yang murni. Janji Tuhan bukan sekedar penghiburan, tetapi fondasi hidup yang tak tergoyahkan. Maka Mazmur 12 yang kita baca tadi ayat ke-7 atau pasal ini secara keseluruhan. Pemazmur ini menggambarkan kondisi manusia dengan bahasa yang tajam dan realistis. Manusia dikatakan berbicara dengan lidah bercabang. Sebuah metafora tentang perkataan yang terbelah antara mulut dan hati. Mulut berkata lain, hati tidak berkata seperti apa yang dikatakan mulut. Apa yang keluar dari mulut bisa dimanipulasi oleh mulut. Apa yang keluar dari hati maksud saya bisa dimanipulasi oleh mulut. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ke-7 mengatakan, janji Tuhan itu murni. Tidak seperti manusia berjanji. Manusia berjanji bisa dimanipulasi. Contoh misalnya, kalau kamu ngaku begini-begini, nanti hukumanmu berkurang segini. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Tuhan berbicara tentang kebenaran. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Jadi tidak ada janji yang dimuluk-mulukin oleh Tuhan. Maka itu, Mazmur 12 ayat 3 berkata, Mazmur 12 ayat 3 berkata, lep welep, lep welep, walep, yedabiru. Artinya, mereka berbicara dengan hati gondah. Mulut memuji, tetapi hati merancang tipu daya. Ini sering terjadi loh ya, pada orang Kristen. Datang ke gereja, kalau memuji udah kayak malaikat. Oh, malaikat pun kalah. Tetapi hatinya tidak seperti mulutnya yang sedang memuji dan kelihatan seperti malaikat. Nah, ini yang Mazmur 12 ayat 3 katakan. Lep walep yeda beru. Mereka berbicara dengan hati yang ganda. Artinya, mulut memuji tetapi hati bercabang. Tipu daya, lidah mengangkat, tetapi niat menjatuhkan. Inilah realitas komunikasi manusia yang telah merusak oleh dosa.
perkataan tidak lagi mencerminkan kebenaran batin. Perkataan tidak lagi mencerminkan kebenaran dari firman Tuhan. Maka hari ini, hal ini menyingkapkan perbedaan hakiki antara firman Allah dan perkataan manusia. Yang berdusta karena dibatasi oleh kepentingan diri. Digerakkan oleh rasa takut, kehilangan. Dikendalikan oleh dosa dan egonya. Sebaliknya Allah bukan manusia, bilangan 23 ayat 19 berkata, menegaskan atribut ilahi yang tidak dimiliki oleh manusia. Allah tidak berdusta. Allah tidak menyesal karena salah perhitungan. Allah tidak berfirman dan melaksanakan. Allah berfirman dan melaksanakan. Allah berbicara dan menggenapinya. Ya. Karena ketika Allah berjanji, janji itu bersumber dari kesempurnaan karakternya. Janji itu mengikat kebenaran tentang dirinya. Bukan dari situasi atau emosi sesat. Saudaraku yang berada di gereja ujung bumi, Lapas Nusa Kambangan. Puji Tuhan, saudara hari ini berada di rumah Tuhan. Beribadah, memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Itulah yang harusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dimanapun, sekalipun dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saudara, banyak orang hidup dengan luka janji. Dijanjikan kesetiaan, tetapi ditinggalkan. Dijanjikan keadilan, tetapi dikhianati. Dijanjikan masa depan, tetapi dirampas oleh keadaan dan keputusan manusia. Janji manusia runtuh karena manusia sendiri rapuh. Tetapi Tuhan tidak seperti manusia. Ketika semua suara yang dulu menjanjikan harapan telah bungkam, firman Tuhan tetap berdiri. Firman Tuhan hadir di hati saudaraku dan saya. Dan berkata, dan mengetuk hati kita berkata, aku berjanji dan janjiku murni. Janjiku tidak janji yang tidak murni. Jadi, di balik jeruji besi saudaraku, kebenaran tetaplah bebas. Janji Tuhan tidak dapat dipenjara. Ia tetap setia, bahkan ketika manusia tidak setia sekalipun. Ketika kita berubah pikiran dan tidak setia terhadap Tuhan, janji Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu disebut dengan kata Ibrani, emunah. Berarti konsistensi ilahi yang tak tergoyahkan. Tuhan bukan hanya memberi janji, tetapi juga penjaga janji itu sendiri. Ia setia bukan karena manusia setia, melainkan karena ia adalah Allah yang setia. Buktinya apa? Saudara masih duduk sehat di dalam gereja Tuhan. Gereja ujung bumi. Ya. Maka yang kedua, poin yang kedua. Dapur peleburan di tanah. Dari kata Ibrani, Ba'alil la'aretz, dapur peleburan di tanah. Dari kata alil, merujuk pada tungku dapur peleburan, tempat logam dipanaskan dengan suhu api yang sangat tinggi. Ini bukan ruang teori saudaraku, melainkan tempat kerja keras, panas, dan tekanan secara ekstrim. Dengan demikian kata eretz berarti tanah. Itu berbicara tentang bumi. Dunia tempat manusia hidup. Dunia tempat di mana kita ada hari ini. Bahwa wilayah surga bukan ruang ideal tetapi realitas hidup manusia dengan segala luka dan keterbatasannya. Permurnian terjadi di bumi, di tanah, di dunia nyata. Janji Tuhan tidak diuji di surga. Tetapi janji Tuhan dibuktikan di bumi. Diuji di mana? Diuji di dalam kehidupan saudaraku yang saat ini berada di LP Nusa Kambangan. Janji Tuhan diuji di situ. Tuhan ingin membuktikan bahwa janjinya itu murni dan pasti akan ditepati. Ya, pasti akan ditepati. Maka itu menegaskan bahwa
Allah bekerja melalui penderitaan, melalui penghukuman, bukan menghindarinya, tapi tidak memurnikan janjinya di ruang aman. Tapi Tuhan memurnikan janjinya di ruangan di mana manusia merasa tidak aman. Di ruangan di mana manusia merasa tidak nyaman. Di ruangan di mana manusia merasa tidak enak. Disitulah janji Tuhan dimurnikan di dalam hati kita. Amin. Jadi sebaliknya ia menginginkan manusia untuk melewati realitas hidup itu sendiri. Maka 1 Petrus 1 ayat 7 menegaskan bahwa imanmu itu diuji seperti emas yang dimurnikan oleh api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk pada poin yang terakhir. Sebenarnya masih panjang, tapi saya potong saja supaya cepat. 7 kali dimurnikan. Mesukak sif ataim. Ya, dari Mazmur yang tadi. 7 kali dimurnikan. Mesukak sif ataim. Dimurnikan dengan api 7 kali. Itu berbicara sempurna. Angka 7 menurut orang Ibrani itu angka sempurna. Dan itu adalah angkanya Tuhan. Itu sempurna. Makanya ketika Tuhan menciptakan 6 hari lamanya dia ciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Lalu di hari ke-7 Tuhan berhenti dan berkata, semuanya dilihatnya oleh dia baik. Artinya baik di sana itu tidak hanya sekedar baik, tapi sempurna. Sempurna. Begitu sempurnanya janji Tuhan. Maka kata Sefah 7 dalam Alkitab Ibrani. Angka 7 tidak menunjukkan pada jumlah secara matematis. Melainkan pada kesempurnaan, kepenuhan, dan totalitas. Sesuatu yang disebut 7 berarti telah mencapai kondisi paling sempurna. Sesuatu yang disebut 7 telah mencapai kondisi utuh, lengkap, dan tidak kurang satu apapun. Amin saudara. Kalau saudara hari ini ada di situ di gereja ini, duduk memuji dan menyembah dengan sukacita, Tuhan sudah mengerjakan kesempurnaan janjinya dalam hidup saudaraku. Oleh karena itu, kata sakak berarti memurnikan melalui api, khususnya dalam konteks logam mulia. Di sini berbicara tentang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang membuat kita rasa tidak betul-betul nyaman. Ya, mesukak artinya menegaskan suatu proses pemurnian yang berulang, mendalam, dan menyeluruh sampai tidak ada sisa kotoran. Ya, sampai tidak ada sisa kotoran. Emas murni itu seorang tukang emas ketika akan memurnikan emas yang baru diambil dari dalam tanah, dia akan dimasukkan ke dalam tungku perapian dengan suhu yang sangat tinggi. Meleleh dia. Di saat emas itu meleleh, maka dia akan terpisah dari kotoran, dari batu, dari debu, dari kerikil, dari hal-hal yang kotor. Dari hal-hal yang kotor. Dan ketika si tukang emas itu menilai emas itu sudah murni atau perak tadi itu sudah murni, bagaimana dia menilai emas itu murni dan atau perak itu menjadi murni? Ketika si tukang emas, si tukang perak itu melihat bayangannya pada emas atau perak yang sudah murni itu. Ketika dia sudah melihat bayangannya di emas dan perak itu, dia berkata, emas atau perak ini sudah murni. Secara spiritual, janji Tuhan itu dimurnikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memproses kita begitu, seperti emas dan perak dimurnikan dalam peleburan, dapur peleburan 7 kali. Maka kita dikatakan murni. Kita dikatakan murni, kita ini dikatakan oleh Tuhan. Menurut penilaian Tuhan, kita ini sudah murni.
Tuhan sudah melihat bayangan Dia dalam hidup kita. Orang lain di sekitar kita melihat bayangan Tuhan ada dalam hidup kita. Itu baru disebut kita telah menjadi murni. Kita telah menepati ikut ambil andil dalam proses pemurnian janji Tuhan itu. Ya, jadi jangan khawatir saudaraku ada di LP. Saudara sedang diproses seperti emas atau perak ini. Nanti tiba waktunya Tuhan bilang, wah aku sudah melihat bayanganku di hidupmu. Artinya kamu sudah murni. Kamu sudah dikatakan itu emas murni, perak murni. Tidak ada lagi campuran apapun di situ. Engkau sudah tidak lagi memiliki sakit hati. Engkau sudah bisa meredam emosimu. Engkau sudah menghindari setiap perbuatan dosa. Tutur katamu sudah bukan lagi kata-kata yang keluar kata-kata kotor. Tetapi tutur katamu sudah mengandung kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah begitu Tuhan sudah melihat. Oh, ini anakku. Bayanganku sudah kulihat pada dirimu. Bahkan orang lain di sekitarku sudah melihat bayangan Tuhan pada dirimu. Ya, sipir-sipir yang ada di situ barangkali teman-teman semua yang tidak seiman. Bisa saja mereka sudah melihat bayangan Tuhan pada dirimu. Jadi mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka proses pemurnian perak, ilustrasi Alkitab. Dalam dunia kuno, pemurnian perak dilakukan dengan cara perak itu dipanaskan di api. Kotorannya naik ke atas permukaan. Disaring dan dibuang. Proses ini diulang berkali-kali. Tidak hanya satu kali. Makanya dikatakan Tuhan berkata, janjiku dimurnikan. Diuji 7 kali di dalam dapur peleburan. Sampai Tuhan melihat bayangannya. Seorang tukang perak tahu proses itu sudah selesai. Tadi saya katakan, jika dia sudah melihat bayangannya pada perak itu. Maka Tuhan memurnikan firman-Nya sampai mencerminkan dirinya sendiri dalam diri saudara dan saya. Pertama, firman Tuhan dapat dipercaya sepenuhnya. Dalam hidup yang penuh suara penipuan dan janji palsu. Firman Tuhan adalah satu-satunya suara yang telah melewati api dan terbukti murni. Tuhan tidak berhenti bekerja sampai Ia melihat bayangannya dalam hidup saudara dan saya. Disitulah titik Tuhan berkata, titik di mana Tuhan berkata, anakku, engkau anak yang kukasihi. Karena bayanganku sudah ada, sudah terlihat pada dirimu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Langsung saya tutup ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Hamba bersyukur, berterima kasih. Melalui GPDI Shalom, melalui Gembala, hamba dipercaya untuk melayani hari ini di Gereja Ujung Bumi, Lapas, Nusa Kambangan. Tuhan, sesuai firman Tuhan yang sudah kami bahas, sudah kami dengar. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan murnikan janji-Mu dalam hidup kami. Sampai Engkau melihat bayangan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau berkata, kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ada di Gereja Ujung Bumi, Lapas, Nusa Kambangan. Tuhan memberkati mereka sejak saat ini sampai selama-lamanya dan sampai pada akhir hayat hidup kami semua. Kami bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Doa berkat. Baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu. Kasih Tuhan, umat Tuhan,
milik Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dan memberikan engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.